Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Selamat jumpa kembali dengan Pak Nas di media Al-Faizna Channel dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kali ini kita akan membahas tentang bab 5 kisah teladan para nabi dan ashabul kahfi, bagian A, bagian pertama. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas bagian A, kisah teladan para nabi. Pertama, kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah salah seorang nabi yang mengalami kehidupan dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di lautan, dan kegelapan malam. Nabi Yunus alaihissalam adalah pembawa ajaran tauhid. Beliau menyesali tindakannya karena meninggalkan umat yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, yaitu kaum Ninawa. Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa di wilayah Mausil atau Irak, yang pada saat itu mereka menyembah berhala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala ingin memberi petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus melalui Nabi Yunus alaihissalam. Seruan Nabi Yunus alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala ditolak penduduk Ninawa. Mereka tetap memilih menyembah berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihissalam dengan mengolok-olok dan menghinanya. Setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus alaihissalam pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan mereka. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam marah terhadap kaum Ninawa karena tidak mau mendengarkan dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan wahyu kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk membimbing kaumnya. Allah Subhanahu wa taala memberitahu akan memberikan azab kepada umat Nabi Yunus setelah 3 hari. Lalu Nabi Yunus alaihissalam menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Kaum Nabi Yunus alaihissalam telah mengetahui azab Allah Subhanahu wa taala akan datang. Mereka melihat Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkannya. Dengan demikian mereka yakin azab akan turun, maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali sikap mereka selama ini. Ketika itu mereka berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar azab itu diangkat dari mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan azab itu dari mereka karena kesungguhan doanya. Firman Allah dalam surah Yunus surah ke-10 ayat 98, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula in kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Artinya, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab dan menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam tetap meninggalkan kaumnya karena marah, padahal Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkannya. Nabi Yunus alaihissalam pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Nabi Yunus alaihissalam berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat dan angin menjadi kencang, sehingga kapal tersebut oleng dan hampir tenggelam. Melihat keadaan itu, nakhoda kapal meminta barang-barang yang berat dilempar ke laut untuk meringankan beban.
Setelah barang-barang berat dilempar ke laut, ternyata kapal itu tetap saja oleng. Para penumpang akhirnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Mereka pun melakukan undian, dan ternyata undian itu jatuh kepada diri Nabi Yunus alaihissalam. Tapi mereka tidak mau jika Nabi Yunus alaihissalam harus terjun ke laut. Maka undian pun diulang lagi. Sudah 3 kali undian diulang pun dilakukan, tetap saja Nabi Yunus alaihissalam yang terpilih. Nabi Yunus alaihissalam akhirnya bangkit dan melepas bajunya, kemudian melemparkan dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ikan besar yang langsung menelan Nabi Yunus alaihissalam tanpa merobek daging atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus alaihissalam pun tinggal di perut ikan tersebut dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan tersebut. Nabi Yunus alaihissalam berdoa dengan penyesalan di dalam perut ikan. Dalil yang menunjukkan atas hal tersebut terdapat dalam surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 87 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Yang artinya, dan ingatlah kisah Dhunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Nabi Yunus alaihissalam. Dengan kasih sayang Allah, Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan dari dalam perut ikan tersebut. Dari kisah tersebut ada beberapa teladan yang dapat diambil buat kita, yaitu yang pertama, sabar dan tawakal. Kisah Nabi Yunus alaihissalam berada di perut ikan, beliau tetap sabar terhadap suasana gelap dan sesak berada di dalam perut ikan. 2. Mengakui kesalahan. Ketika Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaum Ninawa, beliau menyesali dan bertaubat kepada Allah dalam perut ikan. 3. Rela berkorban. Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan undian untuk terjun ke laut dengan ikhlas. Beliau lakukan agar penumpang kapal yang lainnya selamat. Panas kira cukup sekian dulu pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.